Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kiat membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Yang pertama yakni kiat membaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan fundamental dalam proses komunikasi yang mana ini berkaitan dengan pemahaman pesan serta analisis krisis terhadap informasi yang disampaikan melalui berbagai media. Kiat atau cara untuk meningkatkan efektivitas dan keterampilan komunikasi yang pertama, membaca secara teratur. Dengan menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca dapat membantu membangun kebiasaan membaca yang konsisten. Yang kedua, menetapkan tujuan membaca. Dengan menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap sesi membaca dapat membantu kita lebih fokus dan terarah. Dan yang ketiga, memperluas kosakata. Dengan memperluas kosakata, memungkinkan pembaca untuk menyerap informasi lebih efisien tanpa mengorbankan pemahaman. Yang keempat, membuat ringkasan atau catatan. Dengan mencatat poin-poin penting membantu dalam mengingat dan memahami materi yang telah dibaca. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam diskusi atau kelompok membaca. Berdiskusi dengan orang lain tentang bacaan dapat memperkaya pemahaman dan memberikan perspektif baru. Selanjutnya yang kedua, yakni kiat menulis. Kiat menulis merupakan suatu bentuk penyampaian pesan secara tertulis yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan komunikasi lisan. Adapun kiat atau cara meningkatkan dan efektivitas keterampilan menulis yakni yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap topik yang dibahas. Pemahaman yang kuat akan topik yang dibahas akan membuat tulisan lebih kaya informasi dan lebih akurat serta lebih meyakinkan. Kemudian yang kedua, membuat kerangka tulisan dengan jelas. Kerangka tulisan atau outline sangat penting dalam proses menulis untuk membantu penulis dalam mengorganisasikan ide-idenya yang baik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan gaya penulisan yang jelas dan efektif. Tulisan yang baik harus mampu menyampaikan pesan secara efektif dan jelas. Kemudian yang keempat, mengembangkan gaya dan kreativitas dalam menulis. Kreativitas penting dalam menulis tulisan. Tulisan yang kreatif akan lebih menarik untuk dibaca. Yang kelima, melakukan revisi dan penyuntingan secara berulang. Proses revisi dan penyuntingan sangat penting untuk memastikan tulisan bebas dari kesalahan dan dapat dibaca dengan nyaman. Dan yang keenam, memahami audiens dan menyesuaikan gaya penulisan. Seorang penulis harus mampu memahami siapa audiensnya dan menyesuaikan gaya penulisan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, kiat berbicara. Kiat berbicara merupakan salah satu aspek utama dalam komunikasi yang memungkinkan seseorang menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Adapun kiat atau cara meningkatkan dan mengefektivitaskan keterampilan berbicara yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang topik yang dibicarakan. Pemahaman yang mendalam tentang topik akan memberikan kepercayaan diri saat berbicara dan memastikan informasi disampaikan dengan baik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan mendengar aktif. Mendengarkan secara aktif dapat merespon dengan baik dan menjaga alur komunikasi yang baik. Yang ketiga, berlatih berbicara di depan umum. Latihan rutin seperti berbicara di depan kelompok kecil atau besar dapat membantu mengatasi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, meminta umpan balik. Menerima masukan dari orang lain mengenai cara berbicara dapat mengidentifikasi area atau hal-hal yang diperbaiki serta memperkuat aspek yang sudah baik. Yang keempat, kiat mendengar. Kiat mendengar merupakan keterampilan komunikasi yang berkaitan dengan penerimaan pesan melalui media lisan. Mendengar efektif tidak hanya sekedar menerima suara, tapi juga melibatkan pesan kognitif untuk memahami pesan yang disampaikan. Kiat atau cara untuk meningkatkan dan mengefektivitaskan keterampilan mendengar yang pertama, mendengar secara aktif, yakni dengan memberikan perhatian penuh kepada pembicara tanpa rasa terganggu oleh pikiran atau aktivitas lain. Kemudian yang kedua, menunjukkan empati. Pendengar lebih memahami perasaan dan perspektif yang disampaikan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dengan menunjukkan empati. Kemudian yang ketiga, menghindari gangguan. Menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan fisik maupun psikologis dapat membantu pendengar untuk lebih fokus dan memahami pesan dengan baik. Yang keempat, memberikan umpan balik yang tepat, memberikan respon yang relevan dan konstruktif, menunjukkan bahwa pendengar benar-benar memahami dan menghargai pesan yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian yang kelima, mengendalikan emosi, agar pendengar dapat tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh prasangka atau bias pribadi. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.